Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 15 ayat 9 dan 10 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam kasih Kristus adalah perintah. Artinya, tidak dengan sendirinya orang percaya tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan memang senantiasa mengasihi kita, tetapi dosa bisa membuat kita terpisah dari kasih-Nya. Untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu menuruti perintah-Nya seperti Tuhan Yesus menuruti perintah Bapa. Pertanyaannya adalah, mungkinkah? Bukankah setiap hari kita tidak pernah tidak berbuat dosa? Bukankah ketaatan Tuhan Yesus itu sempurna? Di sisi lain, Tuhan Yesus tidak pernah memberi perintah tanpa bermaksud agar kita melakukannya dan tanpa memberikan kemampuan atau jalan keluar untuk itu. Jadi, apa maksud Tuhan Yesus yang sebenarnya? Saudara, sebagai orang berdosa memang kita tidak mungkin dengan kekuatan sendiri taat kepada firman Tuhan tanpa cacat. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus bukan hanya memberi perintah, dan Dia juga bukan tidak tahu siapa kita. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak mungkin taat kepadanya dengan sempurna. Tetapi Dia juga memberikan jalan keluarnya, yaitu mengalahkan dosa dan maut dengan mengorbankan dirinya sendiri, mati disalibkan. Dengan demikian, Dia bukan hanya berkuasa mengampuni dan menebus kita dari dosa, melainkan juga memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan dosa. Bahkan ketika kita gagal pun, Dia tetap membuka diri untuk mengampuni dan memulihkan kita, serta memberikan kepada kita kesempatan untuk memulai kembali hidup kita. Jadi, untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, kita tidak perlu menjadi sempurna dulu, tetapi kita harus memiliki kerinduan dan mau berproses dengan Dia. Setiap kali jatuh, segera menyadari, mengakui, menerima pengampunan, dan bertobat. Jika hal ini terus kita lakukan, maka hati kita akan menjadi semakin peka terhadap dosa. Dan yang sangat menakjubkan adalah kejatuhan kita yang paling fatal seringkali justru menjadi momen penting di mana kita menjadi semakin sadar betapa luar biasanya kasih Allah itu. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, bolehkah kita tidak taat dan terus berkanjang dalam dosa? Hanya orang bodoh yang memilih untuk menikmati dosa daripada memilih untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Amin.